Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qadim al-ihsan. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد الأكوان المصطفى من أدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Sama-sama kita muliakan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Majelis Silaturahim halal dalam rangka halal biar halal untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita agar kita ini menjadi muslim yang paripurna, mukmin yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masuk kelompoknya yang senantiasa disebut-sebut oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika tidak ada satu kaum yang berkumpul di satu majlis, melainkan Allah Subhanahu wa taala yunadi Jibril. Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, ana uhibbu fulan bin fulan wa ana uhibbu fulana bin fulan. Kaifa ra'yukum? Bagaimana pendapatmu ya Jibril? Ya Allah, kalau engkau cinta sama fulan bin fulan, Fulanah binti Fulan, engkau sebut sekarang, maka kami akan umumkan kepada anak buahku. Dipanggil sekarang juga, ya Rabb, biar mencintai mereka. Alhamdulillah, karena kita ini berada di majlis di mana tidak disebut di dalamnya, melainkan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Perbedaannya orang yang di dalam majlis ini menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah dengan orang yang tidak. Perbedaannya yang tidak itu sama dengan mengitari bangkai, yaitu khimar yang sudah busuk dikitarin oleh mereka-mereka yang tidak menyebut nama Allah. Tapi alhamdulillah kita masuk kelompoknya yang nanti di akhirat tidak masuk kelompoknya orang khasirin. Kalau mereka mengitari yaitu bangkai-bangkai, masuk kelompoknya orang khasirin. Dan kita insyaallah tidak masuk kelompoknya. Masuk kelompoknya Mamin qaumin, tidak ada satu kaum la yadhkurun Allah yang mana di dalamnya menyebut nama Allah. Hufat alaihimul malaikah, maka malaikat membentangkan sayapnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, rahmah diturunkan kepada kita, dihujankan di tempat yang di mana di dalamnya penuh rahmat ini. Alhamdulillah, kita pagi ini masih duduk di tempat di mana Allah sebut-sebut di dalam media beliau. Media yang Allah tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Tapi kalau media kita ya paling 3 hari kencangnya begitu ya, kayak pemain bola ya, itu 3 hari aja udah, habis itu bosan sudah. Tapi kalau ini disebut-sebut oleh Allah, disebut-sebut oleh malaikatnya Allah, di hadapan Allah, di hadapan yaitu jamaahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat-malaikatnya kita disebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Silaturahim rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yabsuta rizqahu wa yunsha'a ala atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan panjang umurnya, hendaknya bersilaturahim seperti ini. Ya, sekalipun enggak sempat ke rumah, alhamdulillah diadakan halal bihalal sehingga bisa berkumpul. Ya, ustaznya datang. Begitu hadir rahmatullah. Saya enggak nyinggung. Ustaznya datang karena diundang ya. Alhamdulillah. Jadi seperti ini insyaallah ditambah rezekinya, dibuka rezekinya, dilancarkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umur kita, panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui rahmatullah, Ramadan telah
meninggalkan kita Ramadan, ya kita sudah masuk ke Syawal. Bahkan di 6 hari akhir bulan Syawal ini mungkin masih ada yang belum puasa ya. Kapan sih malaikat iblis itu dilepas dari ikatan yang ada yang dilepas di laut itu? 3 minggu sesudah Syawal. Jadi Ramadan Syawal bukan langsung dilepas, 3 minggu lagi. Kenapa? Ada puasa di bulan Syawal. Ya, udah bubar semuanya, lebar semuanya. Nah, itu nafsu. Ya, nafsu ini hadirin rahimakumullah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nafsu man ana wa man ente. Nafsu, siapa nih dan siapa ente? Dia jawab apa? Ana ente. Kurang ajar. Ya, dijawab oleh nafsu begitu. Nafsu, ana tanya lagi sama ente. Man ana wa man ente. Siapa ana dan siapa ente? Ana ente. Saya nggak paham juga. Kalau gitu saya masukkan ke neraka ente. Dimasukkan ke neraka. Ditanya, disiksa bisa-bisa nafsu tersebut. Ya. Kemudian apa? Kata Allah ditanya lagi, ya nafsu, man anta wa man ana. Siapa ente dan siapa ana? Ana ya Rabb. Ya ente. Jadi nggak tahu juga ente dia siksa. Akhirnya apa hadirin rahmatullah? Gak dikasih makan nih. Gak dikasih makan. Dengan gak dikasih makan, langsung ditanya oleh Allah, man ana wa man ente ya nafsu. Siapa ente dan siapa ana? Anta rabbuk ya Rabbi, engkau Tuhan kami. Dan anak aneh yang kurang ajar. Baru aku hadirin rahmatullah. Kenapa? Orang kalau nafsu ini kalau sudah dikasih makan lemes, ya. Nafsu itu kan nafsu, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taqtimhu yanfadili. Nafsu itu seperti bayi yang netek terus sampai umur 4 tahun. Kalau nggak disampai netek, sampai jenggotan netek. Ya. Ada nafsu. Tapi kalau disampai, pinter cara menyapinya, nafsu tersebut bakalan lemesnya. Nah ini, jadi nafsu hadirin rahimahullah bisa lemas kalau dengan puasa. Mungkin masih belum, mungkin masih kemarin ada hutang ya. Kalau perempuan mungkin datang tamu yang tidak diundang, ya tahu ya gimana datang ke rumah ya. Kepada dirinya sehingga apa? Tidak berpuasa. Bagaimana cara menebusnya? Cara menggantinya? Pada suatu hari di jalan kita Busrul Karim, tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan. Ada satu kelompok datang, ya Rasulullah, anak kemarin ada tamu nih, sekian hari saya nggak puasa. Saya mau sekarang Syawal ini mau saya ganti tuh, mau saya ganti nggak puasa Syawal. Saya mau ganti aja. Apa kata Nabi? Ya juz, boleh. Dapat beberapa hari, 3 hari kemudian ada kelompoknya ibu-ibu datang, ya Rasulullah, kemarin saya punya hutang, lagi menstruasi, saya akan qadha sekarang sekalian Syawal. Boleh ya Rasulullah mengatakan, ya juz, boleh. Nah ini mungkin kemarin sudah ada yang puasa 1 hari atau 2 hari, mungkin masih kurang 4 hari, monggo ya boleh. Maka indah Imam Syafi'i dari tanggal 2 sampai tanggal 7 berturutan begitu. Kayak di Jawa Timur begitu tuh. Akhirnya apa? Ada hari raya ketupat lebih ramai ya. Hari raya ketupat itu lebih ramai kenapa? Menjalankan puasa 6 hari berturut-turut. Ada yang menurut Imam Hadab tadi yang berturut-turut itu menurut Imam Syafi'i dengan juga menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Malik diambil salah satu dia dari yang 6 tadi. Mungkin 1 hari diambil, sisanya ngangkat yang penting Syawal. Nah itu menurut Imam Malik. Menurut Imam Hanafi pokoknya Syawal. Di hari Syawal, di bulan Syawal, sekarang ini masih tinggal 6 hari lagi ya. Nah, pokoknya masih
Syawal, maka juga masuk as-shaum dahar, puasa sepanjang masa atau puasa setahun penuh. Jadi artinya dahar itu bisa sepanjang masa, bisa 1 tahun penuh. Hadirin rahimakumullah, itu baru tuh karena ada puasa 6 hari dapat 3 minggu, iblis dilepas dari ikatan-ikatan yang tadinya di bulan Ramadan diikat di laut dan dilepas ketika dapat 3 minggu. Hadirin rahimahullah, ya, apa yang kami hadapi sekarang ini di bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan yang tidak bisa kita lupakan bahwasanya di hadapan kita ini selalu terbentang tantangan demi tantangan yang mengancam agama kita, anak kita, anak akidah kita, tantangan yang datang dari musuh-musuh Islam yang mengancam eksistensi Islam di saat umat Islam lagi nggak bersatu. Ya, doa kita bukan nggak diterima untuk mendoain yang ada di Palestina, tapi karena masih belum bersatu yang dekat sana. Ya, coba bersatu, ya hancur tuh Israel hari Ramadhan. Ya, sampai sekarang tetap aja doa kita diterima, cuman masih belum diterima sepenuhnya. Artinya apa? Belum menjadi satu, belum bersaudara, belum menyatu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita ini sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menatap wajah musuh-musuh Islam. Sekalipun banyak yang menolak tentang kejahatan Israel kepada saudara kita, tetap aja tidak mampu menatap wajah-wajah mereka. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Kenapa? Kita kurang bersatu. Ya, umat Islam seluruh dunia ini masih kurang bersatu. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ini tantangan ini hadirin, ya, enggak sekedar situ aja sampai akhir hayat kita. Ini maka dari itu dengan berpuasa kita ini akan mampu yaitu menjadikan puasa tersebut mampu mengeliminir, mengurangi sifat atau nafsu hayawaniyah dan syaitaniyah. Ya, sifat dan nafsu hayawaniyah dan syaitaniyah. Ini yang biasa merusak sendi-sendi ibadah kita di dalam kehidupan. Ya, sehingga malas hadirin rahimakumullah. Ya, juga sifat rububiyah ini masuk kepada sifat sombong, sifat hayawaniyah, sifat syaitaniyah. Ini 3 ini oleh Allah. Ya, tidak didapat itu untuk menghilangkan ini kecuali di majelis begini. Datang di majelis akan hilang, sehingga lahirlah 3T. Takhalli, yaitu berhias dari amal yang kita jalankan. Tajalli, selalu melaksanakan. Takhalli akan terlempar sifat 3 ini, karena di dalam kehidupan ini dalam setahun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat hamba Allah di muka bumi ini ada 3 sifat-sifat. Satu, bersifat malaikat, ya, bersifat malaikat. Yang kedua, bersifat hayawaniyah dan syaitaniyah, ya. Nah, ini yang hayawaniyah, kemudian yang ketiga syaitaniyah. Yang hayawaniyah dan syaitaniyah ini yang selalu merusak sendi-sendi kehidupan di dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bagi kaum muslimin, puasa kita jadikan yaitu junnah. Junnah itu benteng dari setiap serangan penjuru yang datang dari mana saja. Dalam hadis Rasulullah SAW, asbiyamu junnatin, puasa itu benteng bagi kita. Nah, terutama kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami telah ulangi dari perang yang kecil. Sahabat terkaget-kaget. Ya Rasul, bukankah perang Badar ini perang besar? Sampai banjir darah di Badar. Kok dianggapnya perang kecil? Iya. Perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, masuk kita ini. Masuk kemana ini? Kita masuk ibad Rabbaniyan, wala takun ibad Ramadhaniyan.
Jadilah kita ini hamba robbanian, robba yang yaitu hamba yang robbani, menyembah Allah, yang menjadi istiqomah, yang menjadi cerminan untuk 11 bulan, bukan Ramadhanian. Kita kalau ubat, jadi ubat atau hamba Ramadhanian, jadi sekedar Ramadan aja, ya udah selesai, ya selesai, nggak ada tulisannya. Maka dari itu kita mendapatkan apresiasi masuk kelompoknya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang melaksanakan bulan Ramadan, yang bertemu dengan malaikat-malaikatnya Allah, yang dijabat oleh malaikat-malaikatnya Allah, yang diwisuda di malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini milik umat Nabi Muhammad, yang datangnya dari maghrib sampai subuh. Kemudian setelah subuh langsung salamun hatta matla'il fajr, yaitu bangkit tuh mereka-mereka udah nyalami, udah wisuda hamba Allah di malam itu. Maka orang yang seperti itu mendapatkan fitrah. Nah, fitrah ini hadirin rahimakumullah, orang yang mampu mengimplementasikan konsekuensi Ramadan, ya, menjaga, melestarikan konsekuensi Ramadan, sehingga mereka itu mendapatkan fitrah untuk cerminan 11 bulan yang akan datang. Nah, fitrah di sini hadirin rahimakumullah seperti karakter bayi. Ada baik. Dalam hadis tadi disebutkan, yaitu disebutkan kita mendapatkan apresiasi, mendapatkan stempel orang yang dijabat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kal waladi kharajat min batni ummi, seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Masya Allah. Ya. Nah ini wajah-wajah surga semuanya, ya, bayi-bayi semua. Ya, ada yang cemburu, soalnya senang semua deh. Nah habis ini dijamu ya, tahu gimana Pak? Ya, insya Allah dijamunya apa? Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang datang ke masjid, niatnya itikaf, niatnya cari ilmu, maka Allah langsung menjamu, langsung menghadap. Itu jadi tamu anas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu diketahui rahmatullah, bayi memiliki karakter bayi apa? Tidak pernah merendah, sekalipun diampuni dosanya. Ada nggak bayi pernah merendah? Agak ada, ya. Ada bayi, masya Allah. Ya. Yang kedua, ikhlas, gerakannya ikhlas, senyumnya ikhlas, ya, tidak dibikin-bikin bayi itu. Nah, semua orang melihat bayi senang, ya, senyumnya ikhlas, ya, pandangannya ikhlas, gerakannya ikhlas, ya. Ikhlas ini, masya Allah. Konkretnya, ini abstrak ya. Konkretnya apa? Dia ikhlas dalam melaksanakan kehidupan ini, apalagi punya profesi yang profesinya halal. Mereka langsung dengan profesi tersebut ikhlas, kita kerjakan dengan baik, kita bingkai dengan doa. Ada ikhlas, masya Allah. Ya? Nah itu hadirin rahimakumullah, ikhlas bayi. Gerakannya ikhlas, semuanya ikhlas, semuanya apapun ikhlas. Ada bayi. Kemudian yang ketiga, bayi ini tidak dendam. Sekalipun dijewel sama kakaknya nangis, nggak pernah keluar kata-kata awas lo. Ya, saya balas deh. Nanti kalau udah tidur, nggak begitu. Ya, ada lagi. Kemudian yang keempat, bayi tidak dendam. Ya, tadi apa? Tidak dendam. Nah, yang keempat, tidak dengki. Tidak dengki. Hadirin rahimahullah, ada bayi. Nah, ini sifat-sifat ini insya Allah ada pada diri kita. Tidak ada dendam, tidak ada dengki. Nah, kalau dengki ini menghilangkan pahala. Ya, iyyakum bil hasad. Hati-hati dengan dengki, dengan iri hati yang tidak membangun tidak membangun kesetiaan, menghilangkan yaitu perpecahan, menghilangkan dosa, menghilangkan pahala. Maka pahala tersebut seperti apa? Kayu bakar membakar, kayu seperti api membakar kayu bakar. Nah ini hadirin rahimahullah. Maka habis seketika. Iyyakum bil hasad. Innal hasad yaqulul hasanat kama ta'kulun nar. Hati-hati dengan dengki.
Karena dengki itu membakar kebaikan, seperti api dibakar oleh kayu dibakar oleh api Allah Subhanahu wa taala, habis seketika hadir. Maka dari itu ini yang terakhir, karakter yang terakhir yang ada di bayi tersebut yaitu qanaah. Ini bayi nggak pernah teriak-teriak minta hamburger. Ya, bayi itu tetap menerima apa adanya, apa yang ia konsumsi, asi aja dah, begitu. Nah ini kita hadir rahmatullah keadaan, ya Allah, yang di mana-mana terang-terangan sekarang tidak qanaah, sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, pembegalan terang-terangan, perampokan terang-terangan. Kenapa? Sudah enggak qanaah lagi, hadir rahmatullah. Maka dari itu hadirin, yang mari supaya kita ini masuk kelompoknya hamba Allah, yang masuk kelompoknya hamba Allah seperti bayi yang baru lahir, hendaknya jaga 4 perkara. Apa itu? 4 perkara. Wajhun malih, wajah yang berseri-seri, ya. Wajah yang berseri-seri ini wajah yang bercahaya. Kalau kemarin di bulan Ramadan melaksanakan puasa, kemudian sholat tarawih jamaah isya, sholat tarawih witir, bahkan qiyamul lail dikerjakan, itu tidak lain semuanya untuk menumbuhkan mutu, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dekat kepada Allah mendapatkan kehormatan, kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu bercahaya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di bagian malammu hendaknya kita ini adakan silaturahim kepada Allah, tambah sholat nafilah kita, tambah ziarah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dekat dan pasti kata Allah, fa'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau sudah kita melestarikan buah dari training kita di bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita tahajud, kemudian terus tahajud, maka orang yang seperti itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti dia mendapatkan kemuliaan, kehormatan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cendekiawan muslim, para ulama, rakyat biasa yang sudah membiasakan qiyamul lail, yang sudah membiasakan yaitu melestarikan konsekuensi Ramadan. Kalau tahajud sampai sekarang masih tahajud buat 11 bulan yang akan datang, orang yang kayak itu cukup mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di antara sesama hadir rahmatullah. Ini mereka, karena mereka itu tahu apa dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini yang penuh dengan gemerlapan, yang tidak ada, melainkan semua itu ya yang bentuknya tipu daya, ya, bentuknya itu tipu daya yang menipu kita hadir rahmatullah. Maka dari itu hadirin, ya, yang kedua, yang pertama tadi hendaknya memiliki wajhun malih, muka yang berseri-seri, ya. Kedepankan senyum, sumeh-sumehnya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita ini memiliki lisan fasih, lisan yang fasih. Kalau kemarin di bulan Ramadan Al-Quran menjadi gajuan kita, ya. Nomor satu tuh Al-Quran kita pegang, ya. Bahkan yang nggak bisa baca aja dilototin tuh Quran, ya. Karena melotot itu banyak, ada beberapa melotot yang baca berpahala. Satu melototin Quran sampai keluar air mata, ya Allah, ya. Saya tadinya niat menghatamkan 3 kali, sekali aja kok susah, ya. Udah sampai nangis begitu, ada berpahala. Dua yaitu melototin Ka'bah, nangis hadir rahmatullah.
Yang ketiga melototi sumur Zam-Zam. Cuman sekarang Zam-Zamnya udah ditutup, udah nggak bisa ngelihat lagi. Kalau dulu tahun 96 masih bisa ke bawah melihat sumur air Zam-Zam. Karena di sumur air Zam-Zam itu ada arwah-arwah kaum muslimin semuanya. Makanya ya salam, uktub salam baina Zam-Zam wal maqam. Antara Zam-Zam dan maqam Ibrahim, sampaikan salam kami di situ. Karena mereka itu arwah-arwah kaum muslimin adanya di sumur Zam-Zam. Kalau mau cari kaum muslimin nanti kalau sudah meninggal ingin ketemu cari di sana. Ya, kalau orang kafir, kaum musyrikin adanya di Hadramut, di Yaman ya. Di Yaman. Nah itu. Masya Allah, na'udzubillah. Jangan masuk ke sono. Jadi kalau nggak ada di sumur air Zam-Zam itu arwah-arwah orang-orang soleh, saudara kita pasti adanya di Jalan sana. Kemudian hadir rahimakumullah, apalagi memandang orang tua kita. Jangan melotot kalau orang tua ya. Pandang orang tua, ketika orang tua memandang berdoa. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan yang tepat. Yang satu memandang Al-Quran, dua memandang Ka'bah, tiga memandang sumur air Zam-Zam, kemudian memandang orang tua kita. Ada rahmah, lisanun fasih, lisan yang fasih, yang ngomongnya tidak melantur halimahullah, yang masih istiqomah. Kalau kemarin Al-Quran dibaca, ya sekarang nggak apa-apa dibaca juga. Karena ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling disukai oleh Allah sedikit tapi terus menerus. Baca Al-Quran. Kemarin biasanya habis lohor 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, berarti 10 lembar. 1 juz. 1 juz biasanya. Ini enggak lagi. Ya udah, ambil 1 makro dari ain ke ain. Tiap hari, masya Allah, itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qallah. Itu yang melestarikan konsekuensi Islam seperti itu, konsekuensi Ramadan seperti itu. Untuk 11 bulan yang akan datang. Manfaatnya apa? Urusan dunia akhiratnya dilancarkan. Begitu saja. Syukur-syukur kita tidak meninggalkan surat Yasin. Yasin ini hadirin rahmatullah, kalau orang-orang Hadramut itu dibaca habis subuh. Yang punya pekerjaan maka mendapatkan rezeki zahirnya lebih cepat. Itu kalau Yasin dibaca habis subuh. Kemudian nanti pergantian malaikat yaitu maghrib, nanti dibaca Yasin maka mendapatkan rezeki batin. Rezeki batin hadirin rahmatullah. Ini Yasin tidak usah ditinggal. Selain makro tadi ya. Insya Allah kita diberi kekuatan istiqomah. Kemudian lanjutnya, hendaknya yadun sakhi, tangan yang masih terus menginfakkan hartanya sekalipun sedikit. Ini apa yang dikeluarkan ini hadirin rahmatullah, yang membantu semuanya karena buah dari konsekuensi Ramadan. Insya Allah kita teruskan untuk 11 bulan yang akan datang. Katanya tadi nanti akan ada santunan juga. Masya Allah, ada buah daripada apa yang kita lakukan, kita training. Kemudian lanjutnya yaitu qalbun sofi, hati yang bersih. Ini perlu hadirin rahmatullah. Hati yang bersih ini insya Allah menjadi amal ibadah kita yang akan menyelamatkan kita dan untuk mendapatkan syahadatain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin, kurang lebihnya mohon maaf karena kita sudah hadir di tengah kita. Insyaallah Allah panjangkan umur kita, berbanyak taat kepada Allah. Kulli amin wa antum bi khair ajma'in. Masuk kepada min al-'aidi wal fa'iz min al-qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.